Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska. Di kesempatan kali ini aku mau melanjutkan kembali vlog dari terakhir itu vlog gitu. Terus aku yang antara nggak percaya gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan aku nggak sadar aku nangis gitu. Terus suami kaget kan, kenapa? Itu bapaknya anak-anak meninggal. Udah kita berdua tuh nangis-nangisan, ngelihat aku nangis, suami kan jadi ikut nangis gitu. Terus yang aku nggak mau larut-larut nangisnya, aku yang keinget anak-anak kan. Waktu itu anak-anak gimana, anak-anak nggak apa-apa sih, kata mamaku, nggak usah khawatir katanya gitu. Tetap aja kan namanya ibu ke anak ya pasti ngerasain juga orang tuanya nggak ada gitu, bapaknya nggak ada, terus akunya tidak di samping mereka. Itu yang membuat aku sedih banget. Alhamdulillahnya anak-anak sih ya bilang sih sedih, tapi mereka berusaha untuk tegar gitu. Itu yang aku salut banget sama anak-anak aku, bisa melalui hal paling berat dalam hidup mereka. Ya berkat mamaku juga, berkat sahabatku juga. Mama dan teman baikku ini yang menguatkan anak-anakku. Dia datang ke rumah bawa makanan, pokoknya yang ya menghibur gitu ya. Aku kondisinya yang gimana ya, green cardku belum jadi gitu. Akhirnya suami bilang udah nggak apa-apa, kamu pulang aja, nanti kita konsultasi sama pengacara kita bagaimana ini baiknya, tapi green card tetap berjalan gitu. Akhirnya kata pengacara, kita minta buktinya kalau bapaknya anak-anak tuh meninggal gitu. Nah itu kondisinya kita udah pulang lagi ke Texas, ke Corpus Christi. Aku minta mamaku untuk minta surat kematian untuk tanda buktinya gitu. Terus mamaku minta ke kakaknya bapaknya anak-anak. Pas minta itu memang aku bohong gitu ya, aku bilang bilang aja lah buat sekolah gitu, maksud aku biar nggak ribet menjelaskan gitu ya. Terus pas mama ke sana ternyata nggak dikasih, dibilang kalau buat urusan sekolah saya aja yang ngurus katanya gitu. Terus mama kan tetap berusaha kan untuk minta. Nah di situ mungkin bekas kakak ipar ini curiga, dia bilang kalau untuk urusan asuransi biar saya aja yang ngurus. Asuransi apaan lagian. Tapi ya sudahlah, mama juga nggak mau itu ya, nggak mau ribut. Pas pulang tuh, Neng, maaf nggak bisa dapet surat kematiannya. Aku kesel kan, ya Allah, surat kematian aja dipersulit gitu loh, nggak ada yang belain pula. Ya sudah, karena nggak ada bukti. Untungnya mamaku tuh sempet foto amit-amit, nggak sopan sih sebetulnya, foto bapaknya anak-anak pas di kain kafanin gitu. Hanya itu bukti kalau memang keadaan darurat, anak-anak perlu saya sebagai ibunya pulang gitu. Aku kasih fotonya ke pengacara, dia bilang agak nggak etik juga gitu ngasih foto seperti itu, tapi dia akan usahakan meyakinkan mereka gitu ya, dengan alasan ya surat kematiannya tidak diberikan sama pihak keluarganya. Alhamdulillahnya proses itu bisa gitu dengan foto itu, dan aku menunggu beberapa minggu untuk mendapatkan kepastian pengganti green card, namanya advance payroll. Jadi kalaupun aku ke Indonesia, tapi proses imigrasinya, proses green cardnya itu tetap berjalan, mulai proses di bulan April. Nah sambil menunggu proses itu, pengacaranya kan adanya di Austin, Texas. Jadi kita ke sana untuk menandatangani beberapa dokumen. Sekalian kita juga berkunjung ke kakaknya mama tiri, ya tante lah ya, kebetulan sama ada di Austin juga. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 10 kita di Austin. Suami tuh mencoba menghibur aku juga dengan ya bertemu dengan beberapa saudara-saudaranya. Tanggal
15-nya suami ada kerjaan yang harus dia selesaikan di Oklahoma. Jadi kita tuh dari Texas mengendara mobil ke Oklahoma. Itu ya cukup membuat aku terhibur juga sih. Jadi nggak terlalu khawatir juga sama anak-anak. Aku sih berusaha untuk tiap hari komunikasi sama anak-anak. Aku ya di Oklahoma, suami kerja, aku jalan-jalan biasa, foto-foto lagi. Itu sampai tanggal 22 April. Pas kita pulang itu, mama mertua kan ganti paru-paru. Jadi ada donor paru-paru gitu. Jadi tiap tahunnya tuh mereka dirayakan kembali seperti ulang tahun kelahiran. Menurut mereka seakan-akan hidup kembali. Jadi pas kita pulang dari Oklahoma itu di rumah mertua lagi ada ya sedikit pesta untuk merayakan ulang tahun yang ke-1. Corpus Christi itu kotanya di pesisir pantai. Jadi mereka lebih wisatanya ke pantai. Waktu itu ada acara dari pasir. Nah, kita sempat juga lihat ke sana, mau lihat suasananya di sana gimana. Tanggal 6 Mei kami diajak mama mertua kedua ke New Braunfels, Texas. Itu tempat anaknya mama kedua ini tinggal. Ya, untuk sekedar jalan-jalan aja. Pulangnya tanggal 7 Mei kita ke rumah teman kuliah aku, teman suami juga yang ada di San Antonio. Jadi kita kerjaannya ya jalan aja, biar aku tuh nggak bengong gitu. Menurut suami aku tuh kebanyakan bengongnya gitu, kasihan kali ya. Terus dari situ kita 12 Mei ya pulangnya ke rumah mamahnya sama bapak tirinya. Itu baik banget, bapak tirinya tuh baik banget. Bapak tirinya itu terkenal kurang disukai sama keluarga mamahnya karena galak. Tapi ke aku sih baik banget, baik banget. Dia masakin aku, masak apa yang aku suka dia masak sendiri pula walaupun udah bongkok-bongkok gitu. Dia seneng banget ada aku datang gitu walaupun masak kosong. Tapi aku seneng banget dengan keramahan mereka ya. Tapi kita nggak nginep, kita langsung pulang ke rumah mama tiri. Udah sih kebanyakan kita ya bolak-balik berkunjung ke rumah teman aku yang di San Antonio, dan suami juga ketemu teman-temannya di San Antonio. Dan tanggal 3 Juni kita pindah ke San Antonio. Untuk prosedur pengobatan di Chicago, dokter itu meminta supaya ada satu caretaker atau apa ya, pendamping pasien. Suami mungkin takutnya pas lagi prosedur aku harus pulang, kartunya udah jadi dia memutuskan untuk minta tolong ke temennya yang sudah berumur 70 tahun tapi masih keker, masih sehat, dan dia itu duda, nggak punya sanak saudara di rumah itu, sudah kenal lama. Nah, dia bilang udah kamu tinggal aja di San Antonio, kalau ada apa-apanya lebih gampang ngurusnya juga gitu. Jadi ya kita memutuskan untuk pindah dari rumah mama mertua yang kedua ke San Antonio, ke rumah temen suami ini. Aku bilang aduh ini kok hidup mencelok-mencelok lagi gitu ya, hidup di tempat orang. Tapi ya aku kesampingkan dulu ego aku, karena tahu suami ini lagi fokus banget untuk prosedur pengobatannya. Jadi aku ya ikut support aja lah, dengan aku nggak banyak ngeluh gitu. Dan kebetulan orangnya ini lebih apa ya, lebih ramah. Beliau tuh orang Kanada, jadi orang Kanada itu terkenal lebih ramah dari orang Amerika. Enak gitu di rumahnya itu, kita tuh lebih di aku gitu ya. Terus kalau masak dia seneng banget kalau aku masakin.
Terus senang banget rumahnya jadi rapi, jadi bersih. Ya aku jadi semangat gitu loh, nggak terlalu stres banget di sana. Dan rumahnya itu kompleknya terbuka besar dan ada taman yang besar banget. Itu yang bikin aku senang karena tiap sore kita bisa jalan kaki 2 kilo dari rumah dia ke taman itu. Tapi aku suka gitu karena aku jadi sibuk kan, nggak fokus ke pulang. Ini foto tanggal 10 Juni kita kembali lagi ke rumah mamahnya suami. Mereka senang banget aku datang. Nah, kayaknya waktu itu seingatku itu bulan puasa ya. Ini ada kisah yang mengharukan buat aku karena waktu mereka tahu aku itu puasa, mereka ikutan puasa. Padahal emang nggak puasa gitu, maksudnya bukan ikutan puasa beneran seperti kita, tapi mereka nggak mau makan sebelum beduk. Coba bayangkan waktu itu kalau nggak salah beduknya itu jam 8 malam.